Oke teman-teman semua, jadi di video ini adalah pengantar gitu ya, pengantar bab gerak dua dimensi. Nah, jadi untuk membahas gerak dua dimensi, maka kita review ulang gerak satu dimensi yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Mana kita tahu bahwa dari definisi, dari namanya saja sudah jelas ya, gerak satu dimensi. Artinya benda hanya bergerak satu arah. Jadi arahnya itu ke kanan kiri seperti ini, atau ke atas bawah gitu ya, atau ke depan dan belakang gitu. Jadi hanya dalam satu arah saja. Nah, untuk gerak dua dimensi itu ya bergerak pada dua arah. Jadi misalkan di sini itu eh, miring gitu ya, gerak miring. Nah, ini gabungan dari gerak horizontal ke depan dan juga ke atas gitu. Nah, kemudian ada gerak parabola seperti ini gitu ya. Nah, itu gabungan gitu ya. Jadi geraknya ke atas juga ke samping juga, tapi beda dengan gerak miring yang ini. Nah, selanjutnya ada gerak melingkar gitu. Nah, gerak melingkar ini yang melingkar gitu ya pada permukaan gitu. Nah, sekarang kita tinjau contoh nih gerak dua dimensi, yaitu gerak parabola. Nah, jadi kita ingin mencari tahu sifat dari gerak dua dimensi. Kita bisa mengatakan bahwa gerak dua dimensi itu adalah gabungan dari dua gerak lurus pada arah yang berbeda. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi gerak dua dimensi yang melewati lintasan ini itu sama saja gabungan dari gerak vertikal di sini dan juga gerak horizontal ke sana, gitu ya. Kita ulangi. Nah, itu gabungan. Jadi kita bisa nyatakan seperti itu. Nah, sekarang kita tinjau bahwa misalkan kita ambil gitu ya. Jadi apel ini akan bergerak lewati lintasan ini sampai ke titik B. Nah, kita bisa jabarkan di sini bahwa ternyata ketika apel itu sampai ke titik B di sini, apel itu bisa dipandang bergerak vertikal sampai ke titik B double aksen dan juga bergerak horizontal sampai ke titik B aksen gitu ya. Jadi ke sana itu sama dengan ke sana ditambah dengan ke sana. Nah, waktu yang ditempuh benda itu sama dengan waktu yang ditempuh benda pada arah X, yaitu dari A ke B aksen, dan juga sama dengan waktu yang ditempuh oleh benda pada arah Y, yaitu dari A ke B double aksen gitu ya. Jadi waktu dari A ke B itu sama dengan waktu dari A ke B aksen sama dengan waktu dari A ke B double aksen gitu ya. Itu adalah sifat dari gerak dua dimensi. Nah, dalam gerak dua dimensi, gerak itu dapat dianalisis satu persatu. Nah, itu maksudnya gimana? Jadi di sini misalkan mobil ini bergerak miring gitu ya. Nah, mobil ini memiliki dua komponen kecepatan, yaitu kecepatan pada arah X, Vx, dan juga kecepatan pada arah Y, Vy. Di mana resultannya itu kecepatannya mengarah ke arah ke arah gerak dari mobilnya itu. Nah, jadi kita bisa menganggap bahwa mobil yang bergerak ke sana itu sama dengan mobil yang bergerak ke samping ditambah mobil yang bergerak ke atas gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa analisis satu persatu, bergerak ke samping sendiri, bergerak ke atas sendiri tanpa kita mencari tahu gitu ya secara langsung gerak ke sana, ke miring gitu ya. Jadi kita tinjau persamaan gerak lurus pada arah X, yaitu X sama dengan Vx dx ditambah setengah AX dx kuadrat. Jika kita memiliki Vx aksen kuadrat sama dengan Vx kuadrat plus 2AXX, dan juga V aksen X itu sama dengan Vx plus AX dx. Dimana di sini Vx aksen itu adalah kecepatan sesaat pada arah X dan AX-nya itu adalah percepatan pada arah X-nya. Nah, dari persamaan gerak lurus pada arah X itu nggak bergantung terhadap persamaan gerak lurus pada arah Y-nya gitu ya. Jadi ini benar-benar sendiri. Kemudian kita juga bisa analisis pada arah Y-nya. Kita memiliki tiga
persamaan gerak lurus pada arah Y seperti ini. Dimana kita tahu sebelumnya dari sifat gerak dua dimensi bahwa waktu yang ditempuh oleh mobil ketika bergerak ke X itu sama dengan waktu yang ditempuh mobil ketika bergerak ke Y gitu ya, yaitu TX sama dengan TY. Jadi misalkan mobil itu bergerak ke sana sampai di sini itu dalam waktu T. Nah, ini mobil bergerak ke sana itu juga waktu T, X sama dengan T juga. Mobil bergerak ke atas ini juga dalam waktu TY sama dengan T juga gitu.